pertanyaan selanjutnya yang pengen aku gali-gali lagi, ini mengenai gimana sih tips manajemen waktunya untuk teman-teman yang baru banget join UKM Ormawa. Kira-kira gimana sih ya cara manajemen waktu antara kuliah, organisasi, atau mungkin ada hal-hal lain yang dikerjakan kayak mungkin ada proyekan sama teman-teman yang lain kayak gitu. Mungkin aku mau nanya ke apa ya ke Rifada aja deh, gimana biar kuliah dan organisasi tetap balance, kayak kegiatan akademik dan non akademiknya tetap balance. Gimana kalau dari Rifada sendiri gimana? Ya, ini berbicara terkait time manajemen ya. Mungkin dari perspektifku pribadi, mungkin aku juga nggak sesibuk Mbak Rika ya, atau sesibuk Mbak Badrus juga. Tapi kalau dari aku, cara untuk mengatur waktu dengan baik itu adalah dengan benar-benar membuat skala prioritas gitu. Mana yang mendesak dan penting, mana yang penting tapi nggak mendesak, mana yang ya mendesak tapi nggak terlalu penting, kayak gitu. Perlu banget aku rekap di setiap minggunya. Kadang pun 3 hari 4 hari itu aku selalu kayak merubah skala-skala itu sesuai dengan apa yang harus aku kerjakan. Nah, kenapa menurutku itu penting? Karena ya tadi balik lagi bagaimana kita bisa mengembangkan akademik dan akademik ini, mungkin dari tugas kuliah ya, lebih kayak skop kecilnya tugas kuliah aja. Ketika kamu hari ini dikasih tugas, itu sebisa mungkin ya aku biasanya selalu setidaknya nyicil meskipun tidak selesai. eh, Setidaknya itu kita bisa menyelesaikan itu, bukan mepet-mepet deadline kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh juga menurutku penting banget gitu buat ngatur. Akhirnya kalau malamnya bisa kita mengikuti rapat-rapat untuk kepanitiaan atau untuk organisasi. Kayak gitu sih menurutku ya Kak Beatrice. Oke, sip. Sebenarnya kalau ikut banyak kegiatanku lebih pinter-pinter gimana kita menentukan skala prioritas sih. Bahkan aku akhir-akhir ini denger sekarang tuh udah gak bagaimana cara manajemen waktu, tapi lebih ke bagaimana kita dapat tuh manajemen fokus. Karena semua orang kan punya waktu yang sama ya, 24 jam, tapi bagaimana kita bisa memprioritaskan hal-hal yang emang harus banget sekarang dilakukan. Gimana kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang sudah kita prioritaskan. Kayak gitu sih. Oke, langsung aku next ke pertanyaan selanjutnya aja. Nah, tadi kan aku udah tanya-tanya ke sisi Rifada ya. Kalau dari Mbak Rika sendiri nih, aku mau nanya, kira-kira selama ikut UKM Ormawa nih, Ormawa ya, karena BEM ya sekarang yang konteksnya. Kira-kira udah prestasi apa nih Kak, kalau boleh tahu yang sudah didapatkan gitu. Siapa tahu dari teman-teman yang baru join UKM Ormawa jadi kayak termotivasi, aduh aku gak salah lagi di daftar BEM nanti bakal gini 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 gini, bakal kira-kira aku bisa deh kayak Mbak Rika nanti prestasinya pasti bagus kayak gini. Kalau dari Mbak Rika mungkin bisa sharing nih, kira-kira prestasi apa ya yang sudah didapatkan selama menjadi ketua BEM atau selama mengikuti BEM dari awal begitu Mbak Rika. Gimana kalau dari Mbak Rika sendiri? Oke, baik. Kayaknya kalau masalah prestasi masih lebih banyak Mbak Batri sama Mbak Rifada sih. Ini aku lebih ke achievement aja ya, yang kelihatan banget. Kemarin tadi aku udah mention juga di awal bahwa aku baru selesai magang mandiri di Indohun. Kalau teman-teman kepo, Indohun itu apa? Nanti bisa di search sendiri. Dia adalah NGO. Nah, eh, ini termasuk ke dalam pencapaian aku yang terbesar karena NGO ini pertama ada di ibu kota negara di Jakarta, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya juga orang-orang hebat. Kantor kita juga ada di Kemendikbud sama di UI. Terus kemudian karena NGO ini sifatnya internasional juga, jadi setiap minggu, setiap bulan kita harus meeting dengan orang-orang se-ASEAN buat ngebahas progres kita kayak gimana, terus evaluasi dan lain-lain.
menurutku itu adalah pencapaian yang cukup besar dan itu berawal dari BEM. Kenapa seperti itu? Karena CV yang aku pakai buat daftar di sana itu juga mencantumkan bahwa aku sekarang menjabat sebagai apa di BEM, kemudian pengalaman kepanitiaan juga di BEM seperti apa, itu yang aku masukkan. Jadi bisa dibilang BEM yang mengantarku untuk bisa masuk ke NGO ini. Nah, berawal dari ikut serta di kegiatan magang mandirinya Indohun, kemudian dapat relasi yang luar biasa, udah orang-orang yang udah tiap hari kerja di Kemendikbud, di Kemenkes, kemudian orang-orang yang tiap hari rapatnya sama orang-orang FAO, terus USAID kalau teman-teman tahu, terus kemudian kemarin juga sempat kita meet up sama orang-orang dari USAID, even via virtual dulu, terus kemudian banyak banget pengalaman yang aku dapetin berawal dari CV yang isinya kegiatan-kegiatan BEM dan jabatan selama di BEM itu sendiri. Ya agak ini ya, bisa dibilang emang selain tujuan yang tadi awal, tentu saja untuk membuat CV kita terlihat penuh sebelum masuknya. CV yang awalnya start dari kepanitiaan jabatan-jabatan di BEM naik jadi pengalaman-pengalaman kerja sama pelatihan-pelatihan. Dari aku sih itu Mbak Batris pencapaian terbesar yang aku dapetin berawal dari BEM itu. Oke, aduh, keren banget nih bisa apa ya berdiskusi apa ya bisa tahu gimana kinerja di pemerintahan sih pastinya itu udah aduh keren banget sih emang. Em, Sepertinya diskusi kali ini bisa dicukupkan apa ya kok bisa dicukupkan ya. Em, karena kita sudah menggali banyak hal mengenai kenapa sih kok kita harus join UKM Ormawa, terus apa ya, gimana sih cara bagi waktunya, terus juga prestasi-prestasi apa kira-kira yang bisa didapetin ketika join UKM Ormawa. Setidaknya kita sudah mendapatkan beberapa poin yang membuat kita semakin yakin untuk join organisasi kayak gitu. Dan mungkin dari aku dan mungkin dari aku mengucapkan terima kasih ke Mbak Rika maupun Rifada yang sudah mau jadi narasumber kali ini. Dan mungkin aku tutup saja pada malam kali ini karena memang sudah, ketahuan nih kalau rekamannya malam. Aku tutup saja karena memang sudah selesai untuk pembahasannya. Terima kasih untuk teman-teman listener Podfesta yang sudah mendengarkan. See you. Selamat beraktivitas kembali. Oke.